Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan ini khatib ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang menghadap Rasul, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku. Berikan aku nasihat yang nasihat itu ringkas, yang mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul mengatakan, "Iza kumta lis-shalah fasalli salatan mutawaddi'." Iza kumta fis-shalah fasalli salatal muwaddi'. Yang artinya, kata Rasul, jika engkau melaksanakan sholat, kerjakan sholat itu secara sungguh-sungguh dan anggaplah sholat itu sholat terakhir untukmu. Rasul berpesan kepada sahabat ini, kepada orang yang bertanya ini, jika engkau laksanakan sholat, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan anggap sholat itu merupakan sholat terakhir untukmu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di sini Rasul berpesan kepada kita tentunya, jika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus serius, harus bersungguh-sungguh, dan tentu kita memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam diri kita. Kalau sholat tentunya jangan hanya melaksanakan sholat karena melepaskan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita anggap ini sholat terakhirku. Tentu jika kita menganggap ini adalah akhir dari kehidupan kita, ini adalah kesempatan terakhir buat kita, kita akan memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berlaku bukan hanya untuk salat tentunya. Semua ibadah. Baik itu baca Quran kita, baik itu sedekah kita, maupun zikir-zikir kita yang lain. Jika kita menganggap ini adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan, tentu kita akan memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena besok kita tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Maka disebutkan di dalam sebuah kitab disebutkan, "I'malid dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Jika berkaitan dengan hal dunia, kita harus semangat. Apa maksudnya? Jika mengerjakan pekerjaan dunia, ka'annaka ta'ishu abada. Kita di dalam agama kita tidak diajarkan untuk lesuh dan tidak semangat dalam melakukan aktivitas apapun di dunia ini. Karena tentu hidup kita di dunia, ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kita hidup selama-lamanya, bekerja dengan semangat. Tetapi jika berkaitan dengan akhirat kita, wa'malil akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tetapi jika engkau menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, anggaplah ka'annaka tamutu ghada, seolah-olah ini adalah terakhir yang engkau lakukan, besok engkau akan meninggalkan dunia ini. Tentu kita akan semangat, tentu kita akan memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk beribadah kepadanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi berpesan, pesan yang keduanya adalah, wala takallam bikalamin ya'tadiruka minhu. Jika engkau berbicara, jika engkau berkalam-kalam, maka pastikan perkataanmu itu tidak membuat engkau menyesal nanti di akhirat kelak. Rasul mengingatkan kita tidak pernah dilarang untuk berbicara apapun di dunia ini. Topiknya apapun silakan. Tetapi perlu engkau ingat, kata Rasul, jangan sampai apa yang engkau sampaikan, jangan sampai apa yang engkau bicarakan membuat engkau menyesal nanti di akhirat. Inilah penentu seorang itu beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala.
dia akan berhati-hati dengan lisannya, berhati-hati dengan perkataannya. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jika engkau beribadah, jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyaqul khairan, berkatalah sesuatu yang baik, yang mana perkataan itu bisa membangkitkan orang untuk semangat bekerja, semangat beribadah, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Jika tidak mampu melakukan hal itu, auliyasmun, maka diamlah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikatnya dalam kehidupan kita ini, setiap detik, setiap waktu yang kita lalui dalam kehidupan ini tidak pernah kita lepas dari pengawasan malaikat. Disebutkan di dalam Al-Quran, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang keluar dari mulutmu, apapun yang engkau ucapkan, la yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kecuali setiap perkataan yang keluar itu sudah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Tentu kalau kita ingat dengan hal semacam ini, kita akan lebih berhati-hati lagi dalam berkata-kata. Terlebih lagi di zaman saat ini, tentu lisan bukan hanya sekedar penentu seseorang itu baik atau tidak. Kalau kita lihat di media teknologi, di media online, tentu bukan lisan lagi yang berbicara, tetapi jari jemari kita yang menentukan kita. Jangan sampai apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan bisa menyakiti hati orang lain. Tentu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul tadi, jangan sampai apa yang engkau sampaikan membuat engkau nanti menyesal di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Rasul berpesan kepada sahabat ini, wajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Jangan engkau sekali-kali, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggantungkan dirimu, memberi harapanmu kepada manusia. Jangan sekali-kali kita berharap kepada manusia. Jika kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita gantungkan harapan kita kepada makhluk, siap-siap saja nanti kita pasti akan kecewa. Kenapa? Karena makhluk hakikatnya sama dengan kita. Setiap manusia diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala potensi yang sama. Waktu yang sama hanya diberi oleh Allah 24 jam. Tidak ada bedanya dengan siapapun. Dan kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama, yakni beribadah untuk taat kepadanya. Ini yang membedakan kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul berpesan kepada kita, jangan sekali-kali engkau gantungkan harapanmu kepada manusia. Kalau kita bergantung kepada orang kaya, tentu jika dia miskin kita pun ikut melarat. Kalau kita bergantung kepada pejabat, berapa lama mereka akan megang jabatan? Tentu jika dia turun nanti kita pun akan kecewa. Begitulah kehidupan. Jangan sampai kita gantungkan hati kita kepada makhluk. Bukan hanya kepada manusia, tentunya juga jangan kita bergantung kepada materi. Hakikat materi itu adalah makhluk yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita sebagai sarana untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan harta kepada kita, jangan kita gantungkan hati kita kepada harta, tetapi jadikan harta itu untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala sama, jangan sampai kita gantungkan hati kita kepada kekuasaan dan jabatan. Karena hakikatnya jika kita gantungkan harapan kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan kecewa nanti di akhirat kelak.